Islam dan politik. Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Munculnya Islam sebenarnya adalah suatu kebaikan dan menjadi sebuah simbol kedamaian untuk seluruh alam. Karena Islam sangat mengutamakan kedamaian dan keadilan. Kepemimpinan dalam Islam khilafah Islamiyah tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai keadilan. Kepemimpinan dalam kaca mata Islam dipandang sangat penting adanya. Karena dengan adanya seorang pemimpin, maka akan ada di antara manusia yang mengatur, memanajemen, atau memerintah seorang manusia yang lain. Dengan adanya pemimpin dari sebagian manusia, maka manusia akan lebih teratur. Untuk itu ketaatan kepada seorang pemimpin itu sangat penting. Islam sebagai agama samawa yang datang dari Tuhan tidak melulu selalu mengatur tentang kehidupan akhirat saja. Pasalnya, Islam juga mengatur mengenai bagaimana memimpin di dunia, bagaimana menghormati pemimpin dan hal lain yang hubungannya lebih ke duniawi yang kemudian dapat dimengerti melalui fik muamalah, serta hal lain yang termasuk di dalamnya juga telah diatur dalam Islam yaitu berkenaan tentang politik. Politik itu sendiri adalah, jika menurut bahasa berasal dari bahasa Arab siasah, berasal dari kata saasa, di mana politik siasah secara bahasa artinya adalah memimpin, mengatur, melatih dan memerintah. Lalu kemudian juga disebut sebagai saasa al-qaum. Saasa al-qaum berarti seseorang itu memerintah, mengatur, melatih dan memerintah seorang kaum. Politik secara istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau berkata bahwa politik siasah merupakan semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan. Politik siasah jika dikatakan sebagai hal yang selaras tidak bertentangan dengan syariah, itu benar. Namun jika dikatakan bahwa siasah itu sesuai dengan yang tersurat di dalam syariah Al-Quran itu salah. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Abul Wafa, maka sesungguhnya itu mengindikasikan bahwa sebuah politik siasah itu sangat baik tujuannya, di mana dengan adanya politik, maka akan ada dan tercipta sebuah kepemimpinan yang ideal. Karena pengertian sebuah politik siasah itu adalah memimpin, memerintah, atau mengatur. Kepemimpinan akan berjalan dengan baik jika ada sebuah siasah. Menurut penulis, berdasarkan pengertian siasah, dengan adanya siasah, pemimpin akan memiliki kekuatan untuk kemudian bisa mengatur atau memerintah sebuah umat. Maka penting bagi seorang pemimpin itu harus mengerti tentang syariah agar kemudian yang dipimpinnya benar-benar jauh dari keburukan. Islam dan politik merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Kedua hal ini merupakan senyawa yang harus menyatu. Jika memang benar-benar Islam akan ditegakkan. Pembahasan di awal dijelaskan bahwa kepemimpinan itu penting. Jadi, politik juga perlu. Politik siasah sebenarnya bukanlah hal baru yang muncul baru-baru ini, melainkan politik siasah merupakan hal yang sudah ada sejak zaman Nabi. Pasalnya, pada waktu itu Rasulullah SAW memimpin, mengatur dan memerintah sebuah umat. Sedangkan kegiatan memimpin, memerintah atau mengatur manusia itu adalah politik siasah agar kemudian yang dipimpinnya semakin dekat dengan kebaikan. Politik adalah suatu hal baik dan mulia. Jika ada yang berpendapat bahwa politik itu hal yang tidak baik dan salah, maka sebenarnya yang berpendapat demikian itu secara tidak langsung juga menyalahkan para sahabat. Pasalnya para sahib pun juga memutuskan untuk berpolitik. Walaupun politik itu tidak tertulis jelas dalam Al-Quran. Namun yang jelas, politik siasah merupakan hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Dilihat dari sejarahnya, tidak pernah ada sejarah Islam yang memisah-misahkan antara urusan kepemimpinan, siasah ataupun kenegaraan dengan Islam. Karena Nabi pun juga berperilaku politik. Karena Nabi juga memimpin sebuah umat. Pemikiran kaum sekulerisme
yang tidak mau menyatukan antara urusan agama dan politik. Itu tidak pernah ada di dalam sejarah Islam. Pasalnya, Islam dan politik adalah hal yang saling berkaitan. Dalam Islam kita, dianjurkan dan diwajibkan untuk mentaati seorang ulil amri di antara kita. Itu menggambarkan bahwa Islam juga menganjurkan adanya sebuah politik siasah, asalkan politik siasah yang dijalankan merupakan politik yang berdasarkan syariat dan tidak bertentangan dengannya. Karena tanpa adanya sebuah siasah maka kepemimpinan tidak akan pernah terbentuk dengan baik. Jika ada yang beranggapan bahwa politik Islam dirasa akan menghancurkan sebuah NKRI, itu adalah pemikiran yang salah. Itu adalah anggapan yang tidak ilmiah. Tidak ada bukti kebenarannya. Menurut penulis, utuhnya NKRI itu menjadi simbol kekuatan Islam. Karena memang mayoritas penduduk yang tinggal adalah beragama Islam. Jika politik Islam dirasa akan menghancurkan NKRI, itu hal yang tidak logis. Karena tidak mungkin umat Muslim menghancurkan simbol kekuatan agamanya sendiri. Jika kemudian seorang ulama terjun ke dunia politik, maka itu adalah salah satu kebenaran yang harus saya akui. Jika ada yang bilang jika ulama berpolitik itu salah, berarti belum memahami sejarah Islam dan belum memahami apa pentingnya politik dalam menjaga sebuah keutuhan NKRI dan menjaga tegaknya khilafah Islamiyah. Memang sudah saatnya seorang ulama menjadi pemimpin, sebagaimana Islam terdahulu, masa Khalufur Rasyidin. Pada masa awal-awal Islam, para pemimpinnya adalah juga seorang ulama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Keempat khalifah ini, selain menjadi seorang pemimpin, jika di Indonesia presiden juga adalah seorang ulama. Sudah saatnya politik itu dipegang oleh manusia-manusia yang bermoral baik, serta paham tentang syariah Islam yang sesungguhnya. Dengan pemimpin yang memahami syariah Islam yang benar, maka dapat dijamin NKRI akan lebih bersemangat dalam keberagaman. Dan dirasa akan semakin kuat persatuannya, sebagaimana pada masa dipimpin oleh keempat ulama besar yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jika pemikiran kaum sekuler berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu beranggapan bahwa urusan agama untuk agama, dan negara untuk negara, yang tidak mau mencampurkan perkara agama dengan negara, maka ditakutkan akan semakin banyak kaum radikal yang semakin berkuasa di negara ini. Dan Islam akan semakin tertindas dengan politik yang dibangun kaum radikal. Untuk itu perlu Islam juga berpolitik, untuk kemudian melawan bentuk politik yang dibangun oleh kaum radikal. Ulama itu bukan melulu mengurusi masalah rohaniyah umat saja, namun dinamakan ulama juga harus mengurusi segala hal tentang umat, tidak terkecuali masalah politik dan kepemimpinan. Dengan jayanya ulama di dunia politik, maka Islam akan semakin kuat dan terjaga keutuhannya. Jika kemudian didapati ada oknum-oknum yang dia itu mengaku sebagai tokoh muslim, lalu kemudian dalam berpolitik oknum tersebut menyebabkan hal-hal yang tidak baik, itu bukan salah dari nilai-nilai politik siasah, melainkan itu kesalahan yang murni berasal dari pribadi orang tersebut. Karena politik itu tujuannya sangat mulia. Tidak ada ilmu politik Islam yang mengajarkan ke arah perbuatan negatif. Namun memang saat ini, keadaan politik itu sangat jauh dari syariat. Tidak seperti politik yang terjadi pada zaman Nabi maupun Khalufur Rasyidin. Keadaan politik saat ini memang berbahaya bagi kaum muslim. Pasalnya jika seseorang tersebut tidak kuat iman menahan godaan setelah masuk politik, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik juga. Untuk itu, menurut penulis, dalam dunia politik, perlu adanya peran serta seorang ulama atau seorang tokoh muslim untuk mengatur dunia politik agar lebih baik. Gunakan politik sebagai alat untuk menjaga keutuhan dan menjaga tegaknya sebuah agama, terutama Islam. Jangan menyalahgunakan politik. Gunakan kepemimpinan dan
pemerintahan untuk menjaga dan memperkokoh adanya rasa persaudaraan, dan memperkuat berdirinya agama. Penulis, Wahyu Eko.